Mari kita mengambil saat teduh sejenak saudara, kita mau masuk ke dalam ibadah. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan dari hati kami, karena kami tahu di sini ada Tuhan, di dalam hati kami ada Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sekali lagi sama-sama kami katakan, kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Di saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sama-sama katakan, Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Yang percayakan janji Tuhan, mari sama-sama dengan kami katakan, oh Tuhan, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Mari angkat imanmu, katakan, Tuhan, saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sekali lagi, ya Tuhan, amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Di saat Tuhan, saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan, Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan, oh Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Sama dong untuk anak-anak sekolah minggu. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Saat ini saya mengundang untuk anak-anak untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan mereka masuk ke gereja anak. Karena kita percaya kata Tuhan, biarkanlah mereka datang kepadaku, karena anak-anak yang punya kerajaan surga, amin. Lami saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya.
langsung bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih atas kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan roh-Mu yang buruk kudus buat setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada sore hari ini juga Engkau berkenan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur, bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga rindu senantiasa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, di hadapan kami saat ini juga ada anak-anak kami yang masih kecil-kecil yang akan mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka secara khusus agar mereka dapat juga mengenal Engkau sejak dini. Boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dan taat dan setia kepadamu sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu yang mengajari mereka untuk mengenal Engkau. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, aser, tanpa ada yang terkecuali. Tuhan sucikan kami, Tuhan layakkan kami untuk melayani Engkau dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Bapa di surga, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Masih ada jalan terbuka. Mari kita bangkit berdiri, katakan Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Mari angkat imanmu, katakan Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Mari lihat kebesarannya. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, oh Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan kulihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Oh Tuhan kami. Kulihat kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan hari ini. Saat ini mari angkat doa saudara di dalam Tuhan. Dan katakan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga yang Tuhan titipkan. Kami bersyukur Tuhan karena hidup kami bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kata Tuhan, pencobaan yang Kau alami tidak melebihi kekuatan kami semua. Oleh karena itu Tuhan mau kami tanggalkan segala masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pegang kendali. Oleh karena itu jangan tinggalkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari bicara buat kami, tegur kami, koreksi kami, terobosi setiap kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa.
Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Saya berusaha jam 9 saya sudah selesai. Yang amin cuma 1 jadi 40 menit saya selesai. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah maturity. Kedewasaan. Oke, ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara semua. Saya waktu zaman SMA dan kuliah, saya ini anak nongkrong banget, bukan kutu buku. Bukan anak teladan yang senang belajar, bukan. Jadi setiap ujian tiba, saya belajarnya itu semalam sebelum. Kita di zaman dulu punya singkatan SKS, sistem, oh masih banyak yang tahu ternyata. Sistem kebut semalam. Dan saya bisa nggak tidur sepanjang malam sampai keesokan harinya. Dan keesokan harinya saya dalam keadaan belum tidur datang ke kampus. Dan biasanya normal things happen. Sampai di kampus ada temen yang manggil. Itu normal banget, Jess, begitu. Nah, setiap saya noleh ke teman saya yang manggil saya, dan kita mulai ngobrol, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itu semua huruf yang nempel di kepala saya jatuh semua. Jatuh semua hurufnya. Dan hasilnya adalah setiap saya masuk ke ruangan ujian, akhirnya saya nggak pernah bisa mengerjakan ujian-ujian tersebut. Dan itu saya nyadarnya waktu semester 3. Nah, semester 4 mulai smart sedikit, mulai pinter sedikit. Setiap mau ujian akhirnya, waktu datang ke kampus, kalau dipanggil sama teman, saya nggak pernah mau noleh. Saya jalan terus ke ruangan, sampai di ruangan ujian, dan akhirnya saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Oke? Dan hari ini, kalau saya ditanya mata kuliah zaman dulu, saya masih tahu. Ya, Jess tahu keuangan negara nggak? Tahu. Jess tahu ekonomi mikro nggak? Tahu. Jess tahu tata negara nggak? Tahu. Tapi saya nggak pernah mengerti. Cuman tahu-tahu saja. Nah, ternyata firman Tuhan sore hari ini ingin mengajarkan buat kita semua, dari segala yang kau perolehlah pengertian, understanding. Karena orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Orang ditandakan dia dewasa atau tidak, waktu dia mengambil keputusan untuk mengerti. Bukan hanya tahu. Karena hari ini saya temukan banyak suami-suami cuman tahu istrinya tanpa pernah mengerti istrinya siapa. Banyak istri-istri cuman tahu suami mereka tanpa pernah mengerti suami mereka itu siapa. Banyak orang tua cuman tahu bikin anak, tapi nggak pernah mengerti anak-anak mereka seperti apa. Saudara sadar ada generasi baru yang muncul di planet bumi ini? Ya, udah lewat, kita masuk ke supermarket minta menu dong, buku yang itu udah lewat. Sekarang orang masuk ke restoran, ya, itu mintanya barcode, bukan menu, ya, bentuknya buku, bukan barcode yang diminta. Zaman orang tua kita dulu, celana mereka celana bahan, sekarang kekurangan bahan. Ya, jeansnya robek-robek lah, segala macam. Itu generasi yang lagi bermunculan depan mata saudara dan saya. Ingat baik-baik, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Setiap generasi warnanya selalu berbeda-beda. Nah, kita mesti punya pengertian tentang mereka. Kalau tidak, nggak nyambung.
Kalau tidak, kita akan marah-marah, nggak jelas. Mereka nggak ngerti, kita juga nggak ngerti. Karena tidak ada penerimaan sama sekali. Generasi yang tua nggak pernah mau mempelajari, mau get the understanding tentang generasi yang baru. Nah, yang lebih menyedihkan adalah banyak orang Kristen cuman tahu Yesus itu siapa dan gak pernah mengerti Yesus itu siapa. Kita cuman tahu doang. Kita cuman tahu Yesus ulang tahun tanggal 25 Desember. Kita cuman tahu entar lagi Good Friday, entar lagi Paskah. Kita cuman tahu gitu-gituan. Tapi kita gak pernah get the understanding. Kita gak pernah mendapatkan pengertian itu sendiri tentang pribadinya Tuhan Yesus. Tahun 2015, Hollywood merilis sebuah film judulnya Sally, yang main Tom Hanks. Ada yang nonton? Cuman satu ibu yang nonton, yang lain kayaknya nggak tahu apa-apa ya. Hah? Ini film jadi box office, karena ini film true story, saudara. Tentang Sally ini nama kapten pilot pesawat US Airways. Dia menerbangkan pesawat Airbus 320 yang konfigurasinya 33 penumpangnya. Ya. Dan ini true story terjadi tahun 2008. Dia took off dari LaGuardia Airport di New York. Dan hari itu good weather, bukan bad weather. Tiba-tiba sampai di ketinggian tertentu, ada kumpulan burung terbang ke arah pesawat US Airways ini. Dan menabrak mesin sebelah kanan. Meledak dong, dan kebakar. Mesin pesawat daripada Kapten Sally ini kebakar. Saudara tahu dalam 9 detik. Berapa detik saudara? 9 detik. Dia mengambil keputusan, saya harus muterin ini pesawat. Dan mendaratkan ini pesawat secara darurat di Hudson River. Sungai Hudson di kota New York, itu Ciliwungnya New York. Ya, didaratin, singkat cerita semua penumpang selamat. Dan yang luar biasa semua kru pesawat, ya, komentarnya begini, Kapten Sally tenang sekali. Dia kasih instruksi buat kita dengan tenang, tidak panik. Ya, dia mengatur semua jumlah penumpang harus sama di sayap kanan sama sayap kiri, mesti sama semuanya karena lagi di atas air. Kalau tidak sama, langsung kebalik ini pesawat. Oke? Dan waktu selesai peristiwa ini, Kapten Sally dipanggil sama perusahaan. Karena perusahaan merasa dirugikan, ada satu pesawat hilang, rugi besar. Jadi Kapten Sally mulai diinterogasi. Ya, waktu dia mulai duduk, ditanya, kenapa kamu mendaratkan pesawat di sungai? Karena di mesin simulator kami yang kamu sudah latihan ratusan kali, dari ketinggian tersebut masih bisa balik dan mendarat di LaGuardia Airport di New York, masih bisa. Ya, kenapa daratin di sungai sampai rugi kita? Saudara tahu nggak Kapten Sally jawab apa? Dia jawab begini, di mesin simulator tidak ada 9 detik. Nggak ada. Yang saya harus menunggu, saya harus ngitung, saya harus kalkulasi pesawat ini pasnya mendarat di mana. Tidak ada di simulator. Coba dikurangin 9 detik. Dikurangin sama mereka. Dipasang mesin simulatornya, ya, dan ternyata pesawat bukan mendarat di airport, tapi mendarat di gedung apartemen. Jadi dalam 9 detik dia sudah ngitung, kalau saya balik dengan terlambat 9 detik, karena mesin itu precise, nggak ada 9 detiknya, dikurangin, nggak ada. Ya, semuanya serba tepat waktunya. Jadi saya memutuskan untuk mendarat di Sungai Hudson. Pertanyaan berikut, kok kamu tenang banget? Sampai psikologi kamu tidak terganggu, stres level kamu tidak terganggu, kenapa kamu bisa tenang? Tahu nggak jawabannya apa? Dia jawabannya begini, karena saya mengerti buku panduannya Airbus 320, makanya saya tenang. Makanya ayat Alkitab sore hari ini buat kita semua, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian, understanding. Karena orang yang mengerti, dia lagi buka pintu untuk hikmat masuk. 9 detik tadi, hikmat lagi masuk. Karena hikmat dari Tuhan gak ada di Google. Hikmat dari Tuhan tidak ada di YouTube. Hikmat dari Tuhan itu langsung direct dari Tuhan ke saudara dan saya. Dan itu didapatkan untuk orang-orang yang mencari pengertian, bukan tahu saja. Sekali lagi, tahu belum tentu ngerti, tapi ngerti sudah pasti tahu. Dan inilah orang-orang yang memilih untuk jadi dewasa. Karena please do remember,
menua itu setiap hari, betul? Tapi jadi dewasa itu pilihan. Dewasa is a choice. Ya, tua itu pasti. Nah, saya akan ajak saudara sekarang kita lihat sama-sama kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima. Kalau saudara lihat judul perikopnya itu peringatan supaya jangan murtad. Ayat 12 sampai 14, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa judul perikopnya tadi? Peringatan supaya jangan murtad. Kita kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala kita? Orang pindah agama, orang pindah kepercayaan. Ternyata Alkitab nggak pernah mencatat seperti itu. Baca Alkitab saudara baik-baik. Kata murtad nggak pernah diartikan di Alkitab saudara dan saya sebagai orang yang pindah agama. Tapi kata murtad di Alkitab kita punya pengertian people with no progress. Seseorang yang tidak ada kemajuan. Seseorang yang tidak mau bertumbuh. Seseorang yang memutuskan untuk menjadi anak-anak terus. Mentalnya mental susu, dicekokin. Ya, seseorang yang nggak pernah mau jadi dewasa. Inilah pengertian dari kata yang namanya murtad. Bukan pindah agama, bukan pindah kepercayaan. Tapi orang-orang yang tidak mau maju hidupnya. Nggak mau ada progres dalam kehidupannya. Inilah orang-orang murtad. Dan penulis Ibrani kasih analogi tentang susu dan makanan keras. Susu menggambarkan egoisme. Kita cuma mau tahu beres. Ada Pastor Paulus, nanti aja dengar firman hari Minggu aja. Makanya penulis Ibrani ini mencatat ditinjau dari segi waktu. Seharusnya kita udah bisa jadi pengajar. Tapi banyak orang tua Kristen yang males ngajarin anak-anak mereka. Mereka punya kecenderungan nitipin ke guru sekolah minggu sama nitipin ke youth pastor. Mereka nggak mau ngajarin anak-anak mereka. Saudara ingat baik-baik, orang tua adalah guru terbaik untuk anak-anak mereka. Lumayan yang amin 5 orang. Tapi kita enggak. Kita mentalnya susu banget. Mentalnya mental dicekokin, mental tahu beres. Enggak pernah mau mengembangkan kemampuan untuk mengunyah. Enggak mau kita. Kita maunya tahu beres. Makanya kita terus kekanak-kanakan. Saudara, kalau anak-anak kita atau cucu-cucu kita udah umur 6 tahun dan minumannya cuma susu terus, kira-kira saudara bawa dia ke dokter enggak? Kita pasti bawa dia ke dokter. Dok, anak saya udah 6 tahun, udah 7 tahun, tapi nggak mau makanan yang ada teksturnya. Dia cuma mau minum susu. Something's wrong kah? Ada yang salah kah sama pencernaannya? Tolong periksa ya dok. Kita pasti begitu. Di alam jasmani kita akan begitu. Tapi sadly speaking, di alam rohani kita nggak peduli. Kita kurang peduli sama gitu-gituan. Kita nggak peduli kalau kita no progress. Kita nggak peduli. Kita sulit mengembangkan kemampuan yang namanya mengunyah makanan keras. Saya tahun lalu kalau nggak salah, saya karena pandemi, saya jadi jarang ketemu dengan sahabat saya, orang Bulgaria, tapi dia gede di Prancis. Nah pandemi 3 tahun membuat kita cuma bisa video call segala macam. Tahun lalu akhirnya ketemu di Bali. Ya ketemu, melepas kangen kita. Dan waktu saya tanya, gimana? Ya, what do you want for dinner? Dia langsung bilang, soy pork, babi kecap. Saudara kalau ke Bali, makan babi kecap di Sanur. Nama restorannya The Hub, HUB tulisannya. Ya, itu di bypass Sanur. Saudara baru 1 hub, itu langit terbuka saudara. Malaikat naik turun. Nah ini teman saya ini udah tahu, jadi let's go there. Kita makan ke sana, kita pesan yang sama, nasi babi kecap 2. Dia 1, saya 1.
dia grew up di Paris. Saya grew up gede di ibu kota. Ya, cara makan orang Indonesia, kalau makanan datang, gak sampai 10 menit udah habis kita kan. Orang Indonesia kalau makan kayak diminum, gitu, kayak diminum. Nah, saya orang Indonesia, waktu datang makanan, langsung kita makan, 10 menit udah habis itu nasi babi kecap. Waktu saya noleh ke teman saya, ternyata dia baru 2 hap. Saya tanya, you don't really like the soy pork? No, katanya. Don't get me wrong. Saya ngajak ke sini kok, saya suka banget nasi babi kecap. But you don't forget, right? Bahwa I grew up in Paris, you grew up in Jakarta. Ya, kita punya different style of mengunyah katanya. Di Indonesia, orang diajarkan, dia lecturing saya loh. Ya, di Indonesia diajarkan orang mengunyah 32 kali. Di Prancis 72 kali. Bukan 32. Makanya restoran-restoran di Paris kalau dinner time ya dan restoran sudah penuh, nggak terima orang lagi karena makannya pada lama. Nggak terima orang lagi. Beda sama di Indonesia, orang lagi makan, customer berikutnya udah di sebelah meja kita kan. Udah billing. Udah mau keluar nih orang. Kita gitu-gitu di Indonesia. Beda sama Prancis. Dan dia menambahkan, kita diajarin di Prancis kalau lagi ngunyah, itu enzim-enzim di mulut kita akan bercampur dengan makanan, dan waktu turun ke pencernaan jadi gizi yang bagus buat tubuh manusia. Makanya saya baru ngerti, oh iya ya, pantas orang Indonesia kalau makan kayak diminum, makan cepet-cepet, masih ingat? Yang ada begah, tahu kata itu? Kita tiba-tiba kembung, ya, pakai tali sepatu keringet dingin tiba-tiba. Karena makannya diminum. Ngunyahnya terlalu cepat. Nah, seringkali ini yang terjadi juga di alam rohani kita. Kita nggak punya kemampuan untuk mengunyah, untuk digesting, untuk chewing makanan keras. Kita senangnya cuma dicekokin sama susu. Yuk lihat ayat 13, saya mau bacain lagi buat saudara. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi orang-orang menurut penulis Ibrani, orang-orang yang masih memerlukan susu adalah orang-orang yang belum dewasa. Mereka tidak mengerti pengajaran tentang kebenaran. Nah, saudara mesti ingat baik-baik bahwa kata kebenaran di ayat ini, bahasa Inggrisnya righteousness. Nah, kita les Inggris bentar ya, 5 menit. Setuju? For free. Ya, kita les Inggris. Saya udah katakan ini di mana-mana dan saya mau katakan lagi buat saudara-saudara. Kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke terjemahan yang lain. Saran saya KJV, King James Version. Ya, kenapa KJV? Karena KJV terjemahannya 80% akurat dari bahasa aslinya. King James Version. Oke? Nah, kenapa sama bahasa Indonesia? Nah, saudara tolong jangan salah tangkap ya. Bukan firman Tuhan yang salah, tapi bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Kelemahan bahasa Indonesia itu banyak sekali, saudara. Salah satunya adalah kita kekurangan kosakata. Saudara sadar kadang-kadang bahasa Inggris udah berapa kata, Indonesia cuma 1? Ya. Bahasa Inggris swine, pig, sama pork. Bahasa Indonesia cuma 1, babi. Ini Inggris sudah 3. Shrimp, prawn, lobster. Bahasa Indonesia cuma 1, udang. Inggris sudah 3. Indonesia yang ngalahin Inggris 3-1 cuma 1, nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang. Yang 2-1 hujan sama gerimis. Bahasa Inggrisnya rain. Ini doang. Yang lain kita kalah. Dan sadarkah saudara, bahasa Indonesia kita lagi kerjain sekarang, kita bilangnya dulu. Nggak sadar. Saya suka dibully sama teman-teman saya yang belajar bahasa Indonesia. How come your language katanya? Kalian lagi present tense, kalian bilangnya past tense. Kita jadi pusing katanya. Ya kan, tadi jam 5 ditanya, mau kemana? Saudara jawabnya apa? Saya gereja dulu, seharusnya gereja sekarang kan? Bukan dulu. Semua yang sekarang kita bilang mandi dulu.
makan dulu, ngantor dulu, meeting, semua yang sekarang kita bilangnya dulu. Baru ngeh, saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Nah, makanya kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, tolong cross check ke terjemahan yang lain. Oke? Nah, salah satu korbannya kata kebenaran. Kata kebenaran kalah 2-1 sama bahasa Inggris. Ya, ternyata kata kebenaran di Alkitab itu diambil dari 2 kata dalam bahasa Inggris yang punya pengertian yang beda. Yang pertama namanya truth. Yang kedua namanya righteousness. Diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia sama, kebenaran. Saudara tolong ingat baik-baik. Truth itu bahasa Indonesianya kebenaran, betul. Tapi righteousness bukan. Righteousness diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah dikaio. Bahasa Inggrisnya justified, jurisdiksi. Bahasa Indonesia yang tepat adalah posisi kita yang benar di hadapan surga. Itu pengertian righteousness. Ya, jadi saudara masih ingat ayat Alkitab paling terkenal Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Saudara masih ingat bahasa Inggrisnya enggak? Seek his kingdom first and his righteousness. Seharusnya terjemahan yang benar adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang benar di hadapan Tuhan. Nanti semua akan ditambahkan buat kamu. Les Inggris selesai. Di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat. The greatest trading ever. Pertukaran terhebat sepanjang masa. Di atas kayu salib, Yesus gak berdosa kan? Dia mati untuk orang-orang berdosa. Tiba-tiba di atas kayu salib tukeran. Yesus yang tadinya righteous jadi unrighteous. Saudara dan saya yang tadinya unrighteous tiba-tiba menerima his righteousness. Karena ditukar sama Tuhan Yesus. Kita yang tadinya posisi kita gak jelas, dibikin jelas sama Tuhan Yesus. Dibikin posisi kita tepat. Oke? Dan tiba-tiba Yesus yang posisinya jadi gak tepat. Makanya dia njerit di atas kayu salib. Why you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Dia gak jelas oleh posisinya. Di atas kayu salib. Nah makanya saudara, kalau udah ngerti beginian, ya orang Kristen itu nyasar normal. Tapi tolong belajar dari Grab driver. Kalau nyasar, dia telepon yang order dan dia selalu maksa harus sesuai titik. Betul? Orang Kristen seringkali udah nyasar, main sandiwara, nggak mau balik ke titik yang sama. Kita malah main sandiwara, kita pura-pura, kita jadi aktor, jadi aktris, dan seterusnya. Pak, saya nyasar udah kejauhan. Bilang sama Tuhan Yesus untuk Sherlock. Saya percaya kita akan dibenarkan posisi kita. Saudara masih ingat Yesus kasih perumpamaan di Lukas 18? Ada pemungut cukai dan orang Farisi. Orang Farisi dia berdoa, Tuhan, saya berterima kasih, saya bayar perpuluhan. Saya gak pernah berzinah, saya gak pernah membunuh, saya gak pernah ini, saya gak pernah itu. Tapi tiba-tiba Yesus menambahkan, ada pemungut cukai, dia berdiri paling belakang. Posisinya gak dilihat sama manusia. Dia pukul-pukul dadanya dan dia bilang, have mercy on me. I am a sinful man. Saya orang berdosa. Yesus menambahkan, menurut kalian, dia lagi ngajarin murid-muridnya. Menurut kalian, dari 2 orang ini, mana yang dibenarkan? Ya, bahasa Inggrisnya, mana yang menerima his righteousness? Yesus menambahkan si pemungut cukai. Posisinya gak dilihat manusia. Tapi karena hatinya pengen bertobat, posisinya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Righteousness. Orang dewasa akan mengerti seperti ini. Anak-anak mesti dibilangin terus benar dan salah. Boleh atau gak boleh, itu anak-anak. Ya, sering ketemu orang Kristen kayak gitu. Udah bertahun-tahun Kristen, bertahun-tahun kebaktian masih nanya, ini boleh nggak? Itu nggak boleh kan? Ini boleh kan? Pendekatannya cuma itu. Tapi nggak dikasih benar-benar his righteousness. Kita nggak ngerti. Karena apa? Kita nggak mau mengunyah itu makanan keras. The solid food. Makanya orang-orang yang baru menerima Yesus, diajarin hukum Taurat, itu nggak apa-apa. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal yang kedua, nanti saudara baca di rumah. Ahli Taurat itu pengajar orang-orang yang belum dewasa.
Saya senang banget sama terjemahan Alkitab bahasa Inggris. The teacher of babies. Pengajar, guru-guru bayi-bayi. Ya, the teacher of babies. Itu istilahnya Rasul Paulus. Buat ahli-ahli Taurat. Jadi orang yang baru terima Yesus diajarin ahli Taurat gak apa-apa. Udah lama, come on. Kita harus grow up, dewasa, bertumbuh. Ya, punya progres, punya kemajuan. Jangan di situ-situ terus. Saudara sadar nggak? Semua agama mengajarkan yang sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Kita ngerjain yang baik, kita mendapatkan, kita menerima yang baik. Kita mengerjakan yang buruk, kita akan terima yang buruk. Semua agama ngajarin yang sama. Cuman Yesus yang ngajarin yang berbeda. Yesus datang dan dia bilang sama semua orang, you did bad. Kamu sudah melakukan yang jahat. Tapi kamu menerima kebaikan yang tidak pantas kamu terima. Karena semua keburukan kalian, saya sudah tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang ngajarin kayak gini. Nah, kita perlu Roh Kudus untuk mengerti gini-ginian. Karena kalau cuman you do good, you get good, you do bad, you get bad. Gampang. Gampang banget. Semua ngajarin gitu. Semua ngajarin gitu. Anak kecil mesti dikasih tahu kalau di rumah. Nah, hati-hati ya. Itu dispenser yang ada warna merah itu air panas. Hati-hati nak. Hati-hati pisau tajam nak. Hati-hati itu panci soto, panas banget itu panci. Anak-anak mesti dikasih tahu begitu. Udah gede-gede gini, bertamu di rumah orang. Saudara seneng gak digituin? Hati-hati ya bro, itu pisau tajam bro. Hati-hati itu kompor panas, hati-hati itu air panas. Gak perlu kan? Karena kita udah dewasa. Gak perlu diajarin kayak gitu-gituan. Tapi sadly speaking, banyak orang gak mau mengunyah kebenaran seperti ini. Lihat ayat 14 sekarang. Ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang apa saudara? Dewasa. Yang karena mempunyai apa saudara? Panca indera yang terlatih, skillful untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini dia. Orang Kristen yang dewasa, dia bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana proyek dari Tuhan, mana proyek yang bukan dari Tuhan. Mana teman-teman yang dikirim sama Tuhan, mana teman-teman yang bukan dari Tuhan. Dia bisa membedakan, bukan boleh atau nggak boleh di sini. Orang-orang Kristen yang dewasa adalah orang-orang Kristen, waktu kumpul merekan bisnis, tiba-tiba ada rekan bisnis nawarin LC, tahu gini-ginian? Kok belaga nggak tahu? Waktu ditawarin LC, rohnya ngomong gini, it's time for me to go home. Bos semua, sorry ya, saya duluan. Itu orang Kristen dewasa. Bukan, lo gak boleh ke tempat itu lo gak boleh. Bukan gitu-gitu. Kita tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Saya karena ada di dunia F&B, food and beverage. Di rumah kami, itu sering ada food testing saudara. Nyobain makanan. Dan for me, my mom is a truly master chef for me. Ya, bukan Gordon Ramsay. Gordon Ramsay itu marah-marah karena ada kamera. Mama saya dapurnya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. Jadi for me, my mom is a truly master chef. Ya, nah mama saya kalau food testing, dia cuma 1 sendok saudara. Selalu nyobain nggak sepiring, 1 sendok dia cobain. Waktu dia nyoba, dia mulai ngunyah, semua ngeliatin dia. Dia mulai breakdown. Ini daun jeruknya ketinggian. Ini garamnya ketinggian. Ini kemanginya kurang kayaknya. Ini mericanya pakai merek itu ya, dia hafal loh mereknya. Ini kayaknya bukan nih. Dia bisa hafal semua makanan keras yang masuk ke mulutnya. Karena panca inderanya yang namanya lidah, itu terlatih sekali. Alam jasmani, seharusnya di alam rohani kita sama. Kita terbiasa ya, kita mulai percaya bahwa saya disayang sama Tuhan Yesus. Itu yang menyebabkan kita nggak pengen lagi bikin dosa. Nanti satu hari teman saya yang duduk di depan ini, saya akan suruh dia kasih kesaksian buat saudara. Tiba-tiba nggak pengen bikin dosa. Karena nggak pengen mah nggak mau tuh beda.
Nggak mau seringkali kita pencitraan dong. Nggak mau, laki orang, nggak mau gue. Ih, nggak mau. Hah? Satu hari bisa mau loh. Tapi kalau nggak pengen, itu benar-benar nggak pengen. Dan waktu nggak pengen, kita bisa bilang gini, wow, dosa sebenarnya menarik, tapi saya nggak pengen. Saya percaya itu bukan saya, tapi itu Tuhan Yesus di dalam saya. Nama Tuhan dipermuliakan. 2 Petrus 3 ayat 18, coba lihat. Judul perikopnya itu Hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Oke, Alkitab bilang gini, tetapi apa saudara? Bertumbuhlah. Tadi orang murtad ngapain? Nggak bertumbuh ya. Murtad itu no progress. Nah, Petrus mengajak kita semua, menjelang datangnya hari Tuhan, bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan atau pengertian akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus bertumbuh ke arah kasih karunia. Ya, ke arah His righteousness. Mesti percaya posisi saya sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karya salib. Ya. Nah, saya takutnya gini saudara. Kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih karunia, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih karunia. Saudara tahu nggak lawannya kasih? Nafsu. Ini lawannya kasih. Waktu Rasul Paulus dibukakan pewahyuan tentang the fruits of love, 1 Korintus 13. Semua tahu itu ya. Kasih itu sabar, ya. Rasul Paulus dibukakan pewahyuan tentang buah-buah daripada kasih di tengah kota yang dikuasai sama nafsu, kota Korintus. Keluar tiba-tiba, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak sombong, dia tidak mentingin diri sendiri, dia tidak simpan salah orang lain, dan seterusnya. Dan saya mau ingatkan saudara, kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Please remember this. Ya, saya sayang sama dia. Kenapa? Saya suka banget sama dia. Itu bukan sayang. Itu suka, attraction. Ya. Jadi yang masih single atau punya anak-anak single, ajarin. Kalau ada pacar, tiba-tiba nggak sabaran, dia nggak sayang sama lo. Dia nafsu doang. Hah? Kalau dia nggak sabaran, yuk check in yuk buka baju yuk. Dia nggak sabaran sama kamu. Dia nafsu doang. Itu bedanya. Kasih tidak simpan salah orang lain. Keputusan kan? Sabar itu keputusan. Tidak simpan salah orang lain, itu keputusan. Bukan feeling-feelingan. Keputusan, decision. Mau saya delete atau saya save kesalahan orang lain. Dan ini jeleknya Yesus. Tahu jeleknya Yesus? Lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Mana Pak buktinya? Kita nyanyiin selalu lagunya. Sejauh timur dari barat. Yang sering ke Bali pasti ngerti ginian. Ya, di Sanur itu tempat sunrise, Jimbaran tempat sunset. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset, orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan membuang dan nggak mengingat dosa dan salah yang kita buat. Kasih tidak simpan salah orang lain. Sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ya ke orang Kristen. Hah? Kita selalu ingat-ingat salah suami udah 10 tahun lalu kita ingat-ingat, kita ungkit-ungkit. Hah? Di GBI Rem nggak ada, di GBI yang lain yang ada. Kita ingat-ingat salah istri kita 10 bulan lalu bikin salah, kita ingat-ingat. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Yesus nggak seperti itu. Oke? Nah sekarang 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini ayat terakhir. Tapi pembahasannya masih lama. 1 Korintus 13, ayat yang ke-11. Sebelum saya bacakan buat saudara, saya mau share ini dulu. Bahwa kota Korintus, salah satu dewi yang disembah sama orang-orang Korintus, itu namanya Dewi Afrodit. Dewi Afrodit adalah dewi seksnya orang-orang Korintus. Dia cantik, dia suaminya banyak dan dia selingkuhannya banyak. Ya. Dan dia anak-anaknya pun banyak. Dan nama anak-anaknya ngeri-ngeri semua. Nama anak pertamanya Eros. Bahasa Indonesianya nafsu. Anak kedua namanya Phobos, akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut.
Pernah ketemu keluarga anak-anaknya namanya begini? Hah? Nafsu sekolah dulu. Takut udah mandi belum gitu? Hah? Kayaknya nggak ada ya. Tapi Aphrodite nama anak-anaknya seperti itu. And please remember this. Orang Kristen kalau nggak bertumbuh, no progress ke arah kasih karunia, ke arah righteousness, akhirnya mereka akan dikuasai sama dua ini. Nafsu dan takut. Be careful. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini terjadi di mana-mana. Sekarang saya ketemu banyak banget orang Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi nafsuan. Di GBI Rem nggak ada. Hah? Nafsuan. Nafsu pengen cepat kaya, pernah dengar? Hah? Atau sering buat? Nafsu sama laki orang. Nafsu sama bini orang. Kristen, rajin kebaktian, tapi nafsuan. Saya suka duduk sama banyak bisnismen, saya suka bilang, kalau kita mau punya bisnis yang berhasil, buku panduan kita nomor 1 itu Alkitab. Setuju yang punya usaha? Wah, kurang setuju kayaknya. Tapi percayalah, buku panduan kita itu Alkitab. Dan rule number 1, kitab Amsal. Orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Tapi orang yang bisa dipercaya, berkatnya banyak. Karena bisnis is a trust. Membangun usaha sama dengan membangun kepercayaan. Saudara bisa berhasil kalau saudara dipercaya sama klien dan customer saudara. Makanya kalau telat-telat delivery, jujur, kasih tahu. Telat bayar, orangnya telepon, angkat teleponnya. Balas WhatsApp-nya. Jangan didiemin, jangan kabur, jangan bohong. Kita suka ingkar janji, kita lagi suruh klien kita lagi nyuruh begini nih, don't trust me. Don't trust my business. Kita lagi suruh gitu kan? Walaupun kita lagi bicara soal kedewasaan, tapi anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. So kalau janji sama mereka, harus ditepatin. Ya, kita janji sama mereka, Sabtu nanti ke time zone ya. Mereka gak bisa tidur loh saudara. Mereka mimpi kayak berada di Jurassic Park beneran. Tiba-tiba hari Sabtu mereka ke kamar kita, Dad, Mom, ayo ke time zone. Kita buka kamar, nak, gak jadi nak, ada meeting. Hah, kenapa gak jadi? Meeting di mana? Meeting di gereja. Aduh, meetingnya di gereja lagi. Kita lagi suruh anak-anak ngapain? Jangan percaya daddy sama mami. Jangan percaya. Kita kalau lagi di kebaktian suka janji-janji sama siapa? Sama Tuhan ya. Tiba-tiba yang ingkar janji siapa? Kita apa Tuhan? Kita lagi suruh Tuhan ngapain? Don't trust me. Don't trust me. Jadi jangan kaget kalau proyek kita gak pernah datang. Jangan marah-marah. Koreksi diri. Bisa dipercaya apa tidak saya? Koreksi diri. Jangan nafsuan. Yang kedua, orang kalau gak bertumbuh ke arah kasih, dia selalu dirundung sama ketakutan, kekhawatiran, overthinking. Aduh, ini kata hampir tiap hari ada di kepala saya. Orang-orang ngomong seperti itu soalnya. Overthinking, saudara tahu nggak? Kita down payment, masalah yang nggak ada di kita sebenarnya. Kita kasih DP, akhirnya datang beneran tuh masalah. Overthinking. Saya mau katakan buat GBI Rem di tempat ini, jangan takut, jangan khawatir karena Yesus beserta dengan saudara dan saya. Jangan khawatir. Takut mesti dihadapi, karena takut itu dari iblis. Yang mesti dihindari itu bahaya. Ya, kalau udah jelas ada beruang, jangan gemoy lucu amat pelukan dong. Itu namanya blow on. Itu bahaya, itu beruang. Ngopi sama mantan itu bahaya. Hindari, bahaya dihindari. Takut mesti dihadapi. Itu bedanya. Jangan lagi ketakutan. Sekali lagi karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ayat 11, ayat terakhir. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan ini juga korban ya. Bahasa Yunaninya katargeo, bahasa Inggrisnya destroy.
Bukan ditinggalin sebenarnya, dihancurkan. Waktu orang memutuskan jadi dewasa, sifat kekanak-kanakan dihancurkan. Kita kalau lihat anak kecil lagi pilek dan gak boleh makan es krim, lucu ya. Dia nangis lucu banget, aku mau es krim, lucu ya. Tapi kita juga gak tega mau ngasih es krim. Saudara bisa bayangin kalau udah tua kayak gitu di mall, udah gede-gede gini nih, tiba-tiba di mall kelakuannya begitu. Saya ketemu banyak loh di Jakarta kayak gitu. Banyak, bukan di mall tapi. Saya ketemu banyak. Aku sayang banget sama dia, tapi dia suami orang, tapi dia paling ngerti aku. Saya ketemu banyak gini-gini nih. Di GBRM gak ada. Udah tua, tapi childish. Yesus yang dicari sama Yesus adalah childlike. Polos. Ya, pengen belajar, itu yang dicari sama Yesus. Bukan orang yang childish. Tua-tua keladi, bukan. Makanya saya bilang dari awal, dewasa adalah pilihan. Tua itu pasti. Jadilah dewasa, saudara. Karena waktu kita memilih jadi dewasa, dan kita acting seperti orang dewasa, saya percaya semua yang dewasa akan mendarat dalam kehidupan saudara. Saya gak mungkin kasih anak ini nih, PlayStation 4, gak mungkin. Sama dia dilempar nanti, bukan dipencet. Karena dia belum ngerti. Dia cuma baru tahu, belum mengerti. Cerita terakhir. Benar terakhir. Tapi ceritanya panjang. Enggak. Cuma 3 menit. Petrus waktu pertama ketemu Yesus. Lukas 5. Abis perahunya hampir tenggelam karena tangkapan banyak. Petrus ngomong gini sama Yesus, "Depart from me, I'm a sinful man." Ya, pergi dari saya karena saya orang berdosa. Dan kalimat yang keluar dari mulut Petrus sampai hari ini masih terdengar di mana-mana. Orang banyak sekali gak mau ke gereja karena merasa jijik sama dirinya. Gue ke gereja, gue masih kotor, enggak deh. Bapak tahu gak saya siapa? Saya gak pantas kayaknya ke gereja. Dan itu omongan keluar dari mulut Petrus, pergi dari saya orang berdosa. Kayaknya gak pantas saya jalan sama kamu. Dan kita semua tahu akhirnya Petrus direkrut. Mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, kamu jadi penjala manusia. 3,5 tahun ikut Yesus. Dia nyangkal Yesus. Dan abis dia nyangkal, ayam berkokok. Yesus ngelihat ke Petrus. Saya percaya there is something in that look. Ya, dari Yesus kepada Petrus. Saya percaya Yesus ngelihat Petrus with full of love and forgiveness. Yesus nggak lihat Petrus. Yesus gak gituin Petrus. Kalau Petrus digituin sama Yesus, Petrus gak ada lagi pasti di Alkitab, udah pindah di grogol. Dan akhirnya waktu Yesus baru bangkit dari kematian, mau gak mau Petrus harus ketemu dengan Yesus. Di Yohanes 21, dia baru nyangkal, tapi dia datengin Yesus. Beda waktu dia berjumpa dengan Yesus. Masih kekanak-kanakan. Tapi setelah 3,5 tahun, dia mulai mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Yang selalu menyambut orang berdosa. Dia datang kepada Yesus. Dan Yesus pesan sama dia, gembalakan domba-dombaku. Saudara, agama selalu mengajarkan, kalau saya bikin salah, mati gue sama bokap gue. Tapi Yesus ingin mengajarkan saudara dan saya, kalau kita bikin salah, saya mesti bicara sama bokap gue. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat, orang selamat kalau lari ke sana. Jadilah dewasa dan mengerti posisi kita. Kita gak pengen bikin salah yang sama lagi. Itulah orang-orang yang dewasa. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan, amin ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word.